Subuh kali ini, pagi kali ini kita kembali alhamdulillah bisa bersilaturahim, berukhuwah dalam rangka kita saling sharing, dan saling berbagi informasi. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum syariah dan penerapannya dalam muamalah. Ketika kita mendengar kata-kata syariah, sebenarnya secara harfiah kata syariah itu bisa dimaknai sebagai jalan. Makanya kalau di negara-negara Arab biasanya kalau jalan gede, highway, bilangnya syariah. Nah itu mungkin sama ya dengan asal usul kata dengan syariah, yaitu jalan. Dan secara teknis adalah didefinisikan sebagai jalan agama atau ad-din dan berbagai aspek hukum atau al-ahkam yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Saya pernah mendengar ya satu video YouTube yang disampaikan oleh Syekh Dr. Bilal Philips. Dia sangat bagus ya mendefinisikan bahwa kita sebagai seorang muslim ini sudah enak, sudah diberikan jalan hidup berupa syariah. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi mencari jalan hidup yang benar, sudah ada yang disebut syariah. Nah, kalau bicara agama ya agama Islam, nah ini sebuah cara hidup yang komprehensif dan syariah adalah salah satu aspek ya dari agama ini. Nah, kalau kita melihat dari para fuqaha, ya ahli-ahli fikih, biasanya para ahli fikih ini mendefinisikan atau memiliki kebiasaan untuk mengklasifikasikan sumber-sumber hukum Islam ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama yang disebut dengan sumber utama yang terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Serta yang kedua yaitu adalah sumber-sumber hukum Islam tambahan, istihsan, istislah, urf, dan lain-lain. Yang kedua ini tentunya tidak menentukan ya di dalam masa Nabi ya. Karena Al-Quran dan Sunnah yang diakui mengikat ya, bahkan Sunnah langsung ya dapat memperoleh otoritasnya dari Quran. Dan sebenarnya itu adalah mulai dari ijma dan qiyas dan seterusnya itu bagian dari ijtihad. Kita akan bahas satu-satu dan kita akan contohkan dalam penerapannya di Nah, sumber hukum pertama yaitu Quran. Kalau sumber hukum yang ada dalam Quran, sifat-sifatnya itu bisa kita lihat tiga. Pertama, indikasi umum, al-am, dari keputusan tertentu. Contohnya, Allah telah menghalalkan jual beli ini dalam muamalah dan mengharamkan riba. Tapi apakah semua jual beli misalnya yang dihalalkan? Nah, tidak ada keterangan yang secara spesifik. Kalau dalam Quran itu bersifat secara umum. Allah menghalalkan jual beli. Tapi apakah semua jual beli? Nah, itu tidak ada jawabannya di situ. Kemudian juga memberikan petunjuk yang bersifat singkat atau mujmal tentang hukum tertentu. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Khus min amwalihim as-sadaqat misalnya. Tapi berapa ya detailnya tidak ada. Hanya singkat. Dan juga memberikan suatu indikasi yang mutlak dari hukum tertentu. Contohnya mengenai wasiat, ketentuannya tidak ada. Tapi tentang wasiat itu ada. Batasannya itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, disinilah fungsi komplementari dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama fungsinya adalah membuat aturan hukum
yang umum yang ada dalam Quran itu menjadi lebih khusus. Takhsisul am. Nah, tadi misalkan contohnya, apakah semua jual beli itu diperbolehkan? Bai'ul gharar contohnya. Nah, Rasulullah an bai'il gharar itu ada di hadis. Secara umum Quran mengatakan semua jual beli halal. Tetapi hadislah yang memberikan khusus bahwa untuk jual beli tertentu tidak halal atau haram. Ya. Kemudian juga fungsi kedua dari hadis adalah membuat aturan yang ringkas tadi dalam Quran menjadi lebih detail. Tafsilul mujmal. Aturan rinci yang berkaitan dengan pembayaran zakat, tentang haul dan nisabnya, kemudian berapa persentasenya, itu kita temukan di dalam hadis. Begitu juga misalnya secara umum sholat ya, kita tidak akan dapatkan detail cara sholat itu, tapi di dalam Quran dapatnya justru dari hadis Rasulullah SAW. Juga yang berkaitan dengan fungsi ketiganya adalah memberikan aturan yang mutlak tadi dengan kualifikasi. Taqyidul mutlak. Dalam kasus tadi wasiat, batasannya itu diberikan dalam hadis yaitu sepertiga maksimalnya. Nah, inilah fungsi ketiga dari hadis, dan bahkan hadis itu juga bisa memberikan aturan baru. Tadi kita bicara riba. Kalau dalam Al-Quran secara yang lebih ditekankan adalah riba yang berkaitan dengan pinjam meminjam. Tapi riba yang berkaitan dengan pertukaran barang, bahkan riba yang berkaitan dengan jual beli, apakah riba ada dalam jual beli? Nah, riba yang ada dalam jual beli, ya, dalam pertukaran barang itu justru dijelaskan di dalam hadis yang kita kenal dengan riba al-fadl. Nah, memang tidak mungkin dalam agama kita hanya bergantung kepada Quran. Kan sebagian ada ya dari sebagian yang hanya bergantungkan hukum sumber hukumnya kepada Quran. Kira-kira mungkin nggak ya dalam beragama kita hanya bergantung kepada Al-Quran? Tidak mungkin. Tadi karena sifat-sifat hukum yang ada dalam Quran itu tadi umum, kemudian juga secara singkat ya, dan tidak ada batasan. Nah, yang berikutnya adalah sumber hukum yang berikutnya adalah ijma, yang merupakan konsensus pendapat dari para ulama, para fuqaha ya, ahli fikih tentang suatu masalah tertentu. Nah, salah satu contoh penerapan ijma di modern ini adalah terkait dengan bunga bank. Ya, bunga bank yang terkategori sebagai riba itu sudah menjadi suatu ijma ya, para fuqaha. Dan itu dibuktikan di mana banyaknya konferensi yang berkaitan dengan konferensi yang dilakukan oleh para fuqaha ahli fikih yang membahas masalah riba, ya, termasuk Muktamar Al-Fiqh Al-Islami yang diadakan di Prancis pada tahun 1951 dan juga di tahun 1965 di Mesir, di Kairo, dan juga di Fikih Oki dan Rabitah Pertemuan Komite yang diadakan pada tahun 85 dan 86 di Kairo dan Makkah. Masing-masing telah dibuat konsensus bahwa keputusan bulat bahwa riba adalah termasuk di dalamnya bunga bank. Nah, putusan-putusan ini telah menerima dukungan tanpa pamrih dari para ulama yang terhitung jumlahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang memenuhi aspek ijma karena sangat banyak kesepakatan ulama, ya, konsensus ulama yang menyimpulkan hal yang sama. Sumber hukum berikutnya adalah qiyas. Qiyas ini adalah perpanjangan hukum dari kasus asal yang ada di masa atau zaman Rasulullah SAW kepada kasus baru yang ada saat ini yang memiliki karakteristik ya, penyebab efektif atau illah yang sama dengan yang kasus yang dahulu. Nah, ada 4 hal penting atau elemen penting yang ada dalam qiyas ini. Yang pertama, mesti ada kasus aslinya, ya, al-asal. Kemudian ada hukum kasus asal. Hukumnya apa?
Mungkin kalau tidak dalam muamalah, kita kasih contoh, misalkan kita ambil contoh misalnya obat-obat narkotika misalnya. Obat-obat narkotika mungkin tidak ada dulu, tetapi kiasnya ada, ya. Kasus asalnya ada, contohnya khamar, contohnya suatu hal yang memabukkan. Khamar itu hukum asalnya ada, yaitu haram. Kemudian kasus barunya adalah narkotika, contohnya. Nah, sekarang penyebabnya lebih kurang sama, ya, atau ilahnya sama, ya, bahwa narkoba ini lebih kurang juga bisa bikin orang mabok, ya, dan lain-lain. Nah, sehingga dari situ diturunkanlah hukum yang sama dari hukum asal. Nah, dalam muamalah penerapannya juga ada, terutama dalam hal tukar menukar mata uang. Hal tukar menukar mata uang. Kalau di zaman Rasulullah SAW dulu kan mata uangnya adalah, ya, emas dan perak, ya, dinar dan dirham. Nah, kalau ada pertukaran antara dinar dengan dinar atau emas dan emas yang tidak setara, contohnya dengan penundaan, sudahlah tidak setara, kemudian penundaan. Nah, kalau dari tadi hadis yang berkaitan dengan riba al-fadl itu hukumnya dilarang, kan mesti masalan bimasalin yadan biyadin. Nah, sekarang ada kasus baru misalnya. Ada $1 lah, lebih gampangnya, ini BHD, ini contoh lama saya. BHD ini Bahrain dinar. Contoh misalnya dolar sama dolar, gitu. $1 ditukarkan dengan $2 dan itu ada penundaan. Nah, tadi kasus awalnya adalah emas itu adalah mata uang zaman dulu. Sekarang mata uang kita mata uang fiat, ya. Salah satu contohnya adalah dolar. Nah, kalau emas dengan emas aturannya mesti sama dan tidak boleh tertunda. Nah, ini sekarang sama-sama mata uang atau currency, dolarnya 1 ditukar dengan $2, ada penundaan. Maka ilahnya adalah mereka itu sama-sama mata uang yang sama, karena dan juga ada penundaan dan tidak sama, maka hukumnya juga dilarang. Nah, contoh lain, misalkan pertukaran antara emas dengan perak atau dinar dengan dirham, yang kalau dalam kasus ini walaupun sama-sama mata uang, tetapi karena tidak sama, maka hukumnya hanya cukup tidak tertunda, ya, dan biyadin. Tidak perlu, ya, masalan bimasalin. Tidak setara. Nah, kalau pertukaran emas dengan perak yang tidak setara dan bersamaan, ya, tidak tertunda, hukum asalnya boleh. Nah, sekarang gimana nih kalau kita mau nukerin $1 ke rupiah misalnya? Boleh nggak kira-kira kita tukar $1 ke rupiah? Nggak sama, kan nggak mungkin $1 sama dengan $1. $1 misalnya hari ini kira-kira berapa ya? 14.600 atau 15.000 sekarang? 15.000, ya. 15.000 kan nggak sama. Nah, ini ibaratnya dolar dan rupiah ini udah sama ibaratnya dengan emas dan perak, dinar dan dirham. Maka tidak perlu sama. Ya, ilahnya adalah mata uang yang berbeda. Dan nilai yang tidak setara itu tidak masalah, asalkan tidak tertunda. Maka hukum pertukaran ini juga boleh. Makanya kita bisa menukar mata uang dari dolar ke rupiah, dari ringgit ke rupiah, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke sumber yang lebih komplementari. Pertama yang disebut dengan istihsan. Apa itu istihsan? Kita mengesampingkan analogi yang sudah mapan, kias yang mapan, atau presiden hukum yang mendukung putusan alternatif, ya, di mana putusan alternatif ini lebih melayani keadilan, lebih adil, dan dengan cara yang lebih baik. Contohnya begini, ada kemitraan, ya, atau musyarakah, ya, antara A dan B. A dan B ini sepakat untuk membuat kerjasama atau partnership, ya, atau kerjasama kalau kita, ya, kerjasama, ya, kemitraan untuk memiliki sebuah toko. Jadi toko itu dimiliki bersama atau syirkatul milk, ya, kepemilikan bersama, tapi tidak satu orang. Kemudian A dan B sepakat nih untuk menjual toko tersebut kepada C. Harganya misalnya $250.000.
Dan kemudian C membayarnya secara cicilan. Secara cicil, tidak tunai bayar. 250.000. Padahal yang memiliki toko ini tadinya siapa Bapak Ibu? A dan ada B. Dan dia jual ke C. C kemudian memberikan uang $10.000 kepada A. Ya. Nah, nanti $10.000 itu kan akan dibagi ya. Akan dibagi, porsinya A ada, porsinya B ada. Nah, sebagai pembayaran pertama ya, down payment misalnya. Qadar Allah A mungkin akibat kelalaiannya sebelum memberikan haknya B, hilang duit 10.000 itu. Nah, kalau dalam aturan musyarakah, rugi itu ditanggung sama-sama. Rugi secara umum ditanggung apa? Bersama-sama. Sesuai proporsi kepemilikan. Misalnya A punya 60%, B punya 40%. Kalau dalam aturan musyarakah itu harusnya yang umum ya secara proporsi itu dibagi kerugiannya gitu, 60-40. Tapi apakah kita harus mengikuti aturan syirkah ini secara literal gitu atau secara kaku? Nah, dalam hal ini istihsan akan berguna ya, di mana walaupun hukum secara umumnya adalah presiden hukumnya adalah A dan B berbagi, tapi dalam hal ini A yang telah lalai, yang telah merugikan pihak lain harus menanggung sebenarnya kerugian tersebut. Nah, dasar hukumnya adalah istihsan. Begitu. Kemudian yang berikut adalah istislah. Istislah ini penghakiman yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau hukum yang belum ada sebelumnya, yang kemudian dimunculkan dengan landasan kemaslahatan atau atas dasar kepentingan publik, di mana sebelumnya nggak disebutkan secara eksplisit baik dalam Quran maupun Sunnah. Nah, dalam istislah ini pertama manfaatnya harus pasti, kemudian juga manfaatnya memberikan manfaat kepada orang secara umum, ya, dan tentunya yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan nas, ya, baik itu Sunnah maupun Quran dan Sunnah. Nah, seperti contoh misalnya perpajakan untuk menghasilkan keuangan publik, ya, kemudian kita bisa lihat sekarang mendirikan lembaga keuangan Islam. Nah, contohnya negara-negara Timur Tengah dulu waktu saya masih di Bahrain itu selama 12 tahun tuh mereka nggak kenal pajak, ya. Saudi juga nggak kenal pajak, tapi sekarang udah ada pajak, karena memang udah nggak ini lagi, nggak cukup, udah mulai memperkenalkan disebut dengan VAT, Value Added Tax. Kalau di kita apa? PPN, pajak pertambahan nilai. Sudah ada. Kalau zaman dulu tidak ada. Nah, juga pendirian lembaga keuangan syariah. Nah, itu atas dasar istislah. Kemudian berikutnya adalah istishab. Praduga yang berkesinambungan aturan sebelumnya, kecuali jika ditemukan aturan baru yang bertentangan dengannya. Nah, ini mungkin kalau di kita itu ada istilah apa? Praduga tak bersalah atau gitulah ya. Contohnya ada contoh yang penerapannya. Misalnya ada A mengklaim bahwa B berhutang padanya sejumlah uang, tapi nggak ada buktinya. Kira-kira gimana nih? A dia ngaku si B berhutang padanya, tapi nggak ada buktinya. Nah, kalau ini di sini praduga tak bersalah berlaku ya. Bahwa menurut istishab B sebenarnya bebas dari kewajiban hutang. Karena pada dasarnya kalau tidak ada bukti bahwa dia berhutang, maka semua orang itu bebas dari kewajiban. Tetapi jika A berhutang kepada B tadi juga dan ada buktinya, nah, kapan B bisa dikategorikan bebas dari hutang tersebut? Jika dia sudah membuktikan bahwa dia telah membayar semua hutang tersebut. Terbalik.
Nah, sumber hukum berikutnya adalah sadud dzari'ah, yaitu menghalangi sebenarnya sesuatu yang halal, tetapi kita tahu kalau itu terjadi ya, mungkin bisa menghasilkan hasil yang buruk atau tidak baik. Contoh-contoh yang sederhana misalnya, menjual anggur boleh nggak kira-kira Bapak Ibu? Boleh kan? Tapi kalau yang datang beli ke kita jelas perusahaan wine misalnya, udah jelas nih, jelas dia mau beli dari kita buat wine, boleh nggak kira-kira? Kalau hukum asalnya boleh kan? Tapi karena ada sadur dari ini kita tahu dia akan memproduksi sesuatu yang tidak halal. Gitu. Nah, dasarnya ini sadur dari ya menghalangi jual belinya betul, tapi menghalangi suatu hal yang buruk. Contoh lain, menyewakan properti kita kepada orang boleh atau tidak? Tetapi secara jelas tahu nih kita kalau nggak tahu mungkin kita nggak kena, tapi tahu bahwa ada orang yang mau menyewa untuk misalnya kegiatan maksiat. Contohnya apa? Membuat misalnya apa tempat-tempat jualan minuman misalnya gitu ya. Dan itu jelas dia juga kelihatan dia tahu gitu ya. Itu kira-kira kita sewakan nggak properti kita? Dasar kita tidak menyewakan itu ini menghalangi. Ya, status dari A meminjamkan 100, ini yang lain, $100 yang meminjam $100 dari B, dan A harus mengembalikan kepada B dengan cara mencicil $10 tiap bulan kali 12, 120, pinjamannya 120. Kira-kira harus dihalangi nggak ini? Dihalangi karena terkategori riba. Ya. Bahkan ada suatu akad yang disebut bai'ul inah. Yang akad bai'ul inah ini gimana nih? Jual kemudian beli kembali. Dia misalkan biasanya itu untuk ini yang disebut dengan legal trick ya atau hilah, mencari jalan untuk menghalalkan sesuatu itu. Misalkan si A membutuhkan cash, B punya cash. B kalau mau minjamin, kemudian kasih bunga, langsung haram. Nah, dibuat cara gitu. Oke, pakai jual beli kan? Jual beli boleh kan? Kalau jual beli boleh, kalau pinjam meminjam berbunga kan nggak boleh. Maka pertama A menjual sesuatu yang kepemilikannya cash. Misalnya dia punya motor, ya motor nilainya 5 juta misalnya motor. Dia jual ke B 5 juta, boleh nggak? Boleh. Tapi B jual balik lagi ke A. Motor yang sama nih. Dijual balik 7 juta, cicil. Bayar cicil. Kan jual beli itu dua-duanya. Kalau lihat secara pisah sih boleh-boleh aja. Jual beli satu, jual beli dua. Tapi karena niatnya tadi itu untuk menghalalkan pinjam meminjam yang berbunga, maka dia terkategori ya itu karena harus dihalangi ini, maka dia dianggap sebagai cara hukumnya itu tidak boleh karena sadul dzari'ah. Nah, seperti inilah contoh penerapannya. Nah, berikutnya adalah urf. Nah, dalam Islam kebiasaan atau adat ya, kalau kita adat itu bisa jadi sumber hukum. Al-adah muhakkamah. Kebiasaan atau praktik umum yang diterima oleh orang-orang itu selama dia baik dan tidak bertentangan dengan nas ya yang kita kenal dengan urf yang sahih ya, itu dapat menjadi sumber hukum ya. Contohnya dalam penerapannya jual beli tanpa ucapan penawaran dan penerimaan.
Ya. Kan harus ada ijab qabul. Tapi apakah perlu kita ucapkan di sebagian saya pernah di Malaysia tuh. Sering banget kalau jual beli, saya beli ya, sampai begitu-gitu. Ya, itu benar. Tapi apakah itu apakah kalau sudah kebiasaan misalnya, kayak kita belanja di supermarket, yang mau menjual atau membeli nggak perlu ada, sudah saling paham gitu ya, paham memahami. Apakah itu tidak boleh? Nah, karena menjadi suatu urf, ijabnya ya ketika siapa, misalnya Indomaret depan misalnya kita kenal, mungkin semua kita kenal, udah naruh di shelf-nya, di rak-raknya, kemudian naruh harga gitu ya, itu udah ijab sebenarnya. Itu kita ngambil naruh di kasir, itu kita udah tahu qabul gitu. Walaupun tanpa ucapan penawaran atau menerimanya, ya, tanpa ijab dan qabul yang diekspresikan. Nah, ini baik taati ini dibolehkan karena sebuah urf yang sahih. Nah, perlu kita tekankan juga adalah bahwa syariah dan fikih ini adalah, pertama, kalau syariah itu dia bersifat tidak akan salah, immutable ya, dari Allah. Tetapi terkadang ya, kenapa kok ada perbedaan-perbedaan nih? Nah, karena perbedaan itu di sini adalah pemahaman ya dari para fuqaha ya, yang menggunakan usulul fiqh untuk menurunkan hukum dari syariah itu, maka terkadang ada perbedaan dari segi hukum taklifinya. Ada yang mengatakan boleh, tidak boleh. Nah, itu seperti itu. Yang perlu diingat adalah fikih adalah sebuah usaha ya dari para fuqaha yang juga manusia, sedangkan syariah adalah suatu hal yang dalam memahami syariat tersebut. Kenapa nggak jalan? Oh ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ada ya kemungkinan untuk membuat perbedaan ya antara, yang penting ini sangat penting adalah membuat perbedaan antara hukum atau syariah yang juga akan dalam ini dan juga memahaminya. Karena perbedaan tadi, maka muncullah yang disebut dengan madzhab. Ya. Madzhab yang sudah kita kenal ya, kalau kita kenal 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Walaupun sebenarnya dahulu kala itu banyak sekali sebenarnya madzhab itu. Ini kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Banyak sekali ini nama-nama para pendiri mazhab ya, tapi yang berkembang dan bertahan terutama yang di Sunni ya 4 ya. Yang kita kenal dengan mazhab Hanafi, kemudian Maliki, mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Nah, juga perlu kita perhatikan perbedaan ya di sini ya. Metode untuk menurunkan hukum dari syariah itu kepada fikih itu yang disebut dengan usulul fiqh ya. Atau prinsip-prinsip yang digunakan para mujtahid sampai pada aturan hukum yang melalui bukti-bukti khusus. Usul fiqh akan memberikan kriteria standar untuk menduduksi ya yang benar dari aturan fikih ya dari sumber-sumber syariah. Nah, ini jenis aturan, ada yang taklifi yang kita kenal ya, wajib ya, kemudian sunnah, kemudian boleh ya, atau mubah ya, haram ya, makruh, dan juga hukum al-wad'i ya, sebab yang syarat, hambatan dan lain-lainnya. Nah, dari situ fikih sendiri kan banyak cabangnya. Salah satu cabang fikih yang berkaitan ya dengan bisnis, perniagaan ya, ini dikenal dengan fiqhul muamalah ya, atau fiqhul muamalat ya. Yang itu hukum niaga Islam yang merupakan cabang dari fikih yang berhubungan dengan masalah komersial, termasuk pembentukan kontrak dan berbagai transaksi yang tersedia di literatur fikih.
Nah, kalau dalam fikih muamalah tersebut ya, atau dalam transaksi komersial tersebut ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah prinsip kebolehan. Segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Kemudian prinsip yang membawa kemudahan ya, dan juga menghapuskan kesulitan. Kemudian juga prinsip kebebasan berkontrak. Ini nggak lengkap, mohon maaf nih semua nih Arabnya. Kemudian juga prinsip rasionisasi dan juga peranan adat di sini ya, berperan ya, lebih ya di dalam muamalat ini. Prinsip kebolehan tadi sudah saya jelaskan, terkait itu beda dengan ibadah ya. Kalau dalam muamalah itu segala sesuatu boleh kecuali ada nas yang melarang. Sebaliknya di ibadah segala sesuatu itu tidak boleh kecuali ada nas yang memerintahkan. Nah, tadi prinsip kedua adalah kita menginginkan kemudahan, at-taisir, dan juga menghapuskan kesulitan dalam bermuamalah. Itu prinsip kita saling memudahkan, saling win-win solution, dan juga menghapuskan kesulitan ya, raf'ul haraj, yang membuat segalanya lebih mudah bagi orang-orang dan menghilangkan kesulitan bagi mereka adalah salah satu tujuan utama atau maqasidus syariah. Itu juga yang kita terapkan dalam bermuamalah. Nah, akan tetapi terkadang ya, jika hal-hal yang darurat, maka suatu yang haram itu bisa berubah ya, dengan kaidah fikihnya itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Ini salah semua ini. Enggak tahu kenapa jadi kacau. Kalau nggak salah di ini saya agak benar kok, di sininya munculnya Arabnya nggak benar. Nanti saya cek ulang mungkin ya. Kemudian juga yang berkaitan adalah kesulitan menarik keringanan, juga ketika kekakuan terjadi dalam masalah apapun, ya maka dia akan lebih terbuka atau lebih luas. Nah, prinsip berikutnya adalah kebebasan berkontrak, hurriyatut ta'aqud. Mayoritas ahli hukum atau para fuqaha berpandangan bahwa para pihak dapat membuat kontrak dengan kesepakatan bersama, tetapi efek hukum dari kontrak tersebut seperti pengalihan kepemilikan dalam kasus penjualan ditentukan oleh syariah. Artinya lebih bebas ya, bahkan ada sekarang yang disebut dengan hybrid contract, kontrak-kontrak baru yang sebenarnya itu turunan dari kontrak-kontrak yang asal, seperti musyarakah mutanakisah, ijarah muntahiyah bitamlik. Nah itu turunan sebenarnya ya. Dengan demikian dinyatakan bahwa jika semua ini hanya ditentukan oleh para pihak, akan ada risiko beberapa orang mengambil keuntungan dari orang lain, sehingga perlulah dibuat aturan. Aturan itu sebenarnya untuk memastikan tarodim minkum tadi ya, tidak ada yang dirugikan, tetapi kedua belah pihak merasa saling ridho ya dalam bertransaksi. Nah, satu hal lagi dalam muamalah, kita dibolehkan untuk menggunakan logika ya lebih banyak, mempertanyakan ya. Kalau dalam beribadah itu kita lebih kepada ta'abbud ya, ta'abbudi ya, yang cenderung kita nggak perlu pertanyakan ya, kenapa subuh sholatnya 2 rakaat. Itu suatu hal yang nggak perlu kita tanyakan, tapi dalam bermuamalah kita bisa ya menggunakan logika ya, mempertanyakan ya. Ini lebih terbuka ruangnya di muamalah dibandingkan di ibadah, prinsip lainnya. Dan dalam muamalah, peran adat atau urf ini lebih kuat ya, bisa digunakan sebagai sumber hukum ya, dibandingkan adat digunakan sumber hukum dalam ibadah. Nah dari situ maka diturunkanlah berbagai macam jenis kontrak. Ini kontrak yang bersifat pembagian kontrak yang umum ya. Yang pertama yang disebut dengan kontrak pertukaran. Kontrak pertukarannya al-uqud al-muawadat. Contohnya adalah jual beli, kemudian sewa ya. Artinya ada two ways. Satu memberikan harga, satu lagi berikan barang. Bukan satu arah. Tapi ada yang disebut dengan
kontrak-kontrak yang berkaitan dengan keamanan ya, yang misalnya jaminan, ya, kafalah, ya, kemudian pengalihan utang, kemudian rohan, gadai. Nah, ini cenderung one way, ya, one way, satu arah. Kemudian ada kontrak yang bersifat dengan kemitraan, syirkah, tadi musyarakah, mudarabah. Mungkin penjelasannya secara satu persatu di sesi lain. Ya. Kemudian ada kontrak penitipan yang aman, wadiah, ya. Kemudian juga kontrak pemanfaatan hasil, al-uqud al-manfaah, ya, misalnya sewa, ya, ijarah, ya, pinjaman, ya, iarah. Kemudian kontrak gratifikasi, ya, al-uqud at-tabarruat, hadiah, kemudian dalam ada wasiah dalam ini, kemudian ada ibrah, pengurangan, ya, pengurangan hutang, ya. Kemudian kontrak melakukan pekerjaan tertentu, ya, komisi atau disebut dengan jualah. Nah, ini berbagai klasifikasi kontrak. Mungkin untuk sesi kali ini saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kita persilakan sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait kontrak, misalkan kan di saya dulu ya, itu ada gudang di kontrakan selama kurang lebih misalkan 3 tahun. Nah, di tengah jalan itu gudangnya tadinya buat misalkan ya kebutuhan pokok. Tapi di tengah jalan yang penyewanya itu mengontrakkan lagi ke orang lain. Sublease, ya. Ya, ke orang lain. Karena nggak tahu apa kontraknya, nilai kontraknya sama atau ya lebih. Nah, tapi yang dikontrakkan ke orang lain itu tidak halal gitu. Nah, itu hukumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, bagus sekali pertanyaannya. Pada prinsipnya dalam ijarah seperti tadi, sewa menyewa, harus jelas dari awal. Salah satunya adalah penggunaan dari apa yang disewa tersebut. Dan muajir itu berhak ya sebenarnya membatalkan ijarah ini jika si mustajir atau si penyewa itu menyalahgunakan kesepakatan yang sudah disepakati. Kan disepakati misalnya ada properti untuk digunakan gudang tadi Ustaz ya. Disepakati tiba-tiba misalkan nggak perlu disublease nih. Dia ubah penggunaannya tidak sesuai dengan kontrak. Itu ada hak pemilik ya untuk bisa membatalkan ijarah. Kalau ada sublease, lagi-lagi si penyewa harusnya mendapatkan izin dari pemilik. Harus diberitahu oleh si penyewa bahwa ini di sublease. Artinya adalah dia mau menyewakan kembali nih ke orang lain gudangnya. Itu mesti jelas-jelas dari. Nah, jika antum sebagai pemilik ridho, go ahead. Terus cuma tadi masalahnya si dia itu mau mensublease untuk sesuatu yang tidak halal, maka dipergunakan tadi sadud dzari'ah. Hak antum sebagai pemilik bisa menghalangi itu. Pertama, dia sudah merubah kondisi, terms and conditionnya sudah dirubah. Yang kedua, jelas banget yakin ya bahwa itu akan digunakan untuk sesuatu hal yang tidak halal ya, atau yang haram. Antum sebagai pemilik punya hak. Dan apalagi itu untuk menghalangi sesuatu yang buruk. Itu secara syariah. Secara legal saya kurang paham, tapi saya rasa bisa ya kalau secara legal ya. Kalau mungkin ada yang pakar legal merubah tiba-tiba begitu ya. Saya kurang paham. Begitu Ustaz.
Ada yang lain? Terpulangnya dalam jual beli. Misalkan kita jual beli sebuah ruko gitu, harganya misalnya harga mahal. Misalkan kita bilang harganya 3M. Ada orang yang niat membeli, cuma dia mungkin belum punya uang, jadi dia akan membeli. Terus dia ikat kita dengan sebuah tanda janji, nilainya kecil, misalkan 20 juta. Saya sebenarnya kalau memang dia tidak kompetitif, pasti dia pasti menjadi usaha. Ini kalau hanya sekedar menurunkan, dengan kemudian bulan dia akan dapat sesuatu dengan catatan kalau keluar. Nah, kalau itu tidak keluar, kita diangkat untuk mengambil bahwa tanda jadi ini kalau tidak diselesaikan dengan bulan bahkan berarti laku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua jenis uang, bukan uang muka, uang yang di depan dikasih gitu. Yang pertama disebut urbun atau arbun. Itu uang muka, dan uang muka itu bagian dari harga. Artinya kontrak jual belinya udah jatuh. Ya udah jatuh nih, kita jual beli ya. Nih harganya segini, misalnya harganya taruhlah 1 juta. Saya kasih 100. Saya beli nih, ini pangkal. Berikutnya nanti saya kasih berikutnya. Itu arbun. Ya, uang muka. Ada lagi yang satu lagi namanya hamis jiddiyah. Hamis jiddiyah itu uang deposit. Beda lagi tuh. Apa bedanya? Uang deposit tuh gini. Saya serius loh nanti mau beli. Saya serius nanti mau beli. Akad jual beli udah jatuh belum? Belum. Akad jual beli belum jatuh. Ini saya serius nih, saya tinggalin uang saya nih. 100.000. Untuk nunjukin saya serius mau beli. Saya serius mau beli. Berarti akad jual belinya udah jatuh belum? Belum. Tapi kalau tadi yang arbun udah jatuh. Udah jual beli. Nah, kalau arbun nggak perlu dibalikin. Kalau dibatalin. Kalau dibatalin nggak perlu dibalikin lagi. Karena kan itu udah menjadi hak si penjual. Udah jatuh. Tapi kalau dia hamis jiddiyah, kalau dia itu uang deposit gitu, uang deposit menunjukkan keseriusan ingin membeli. Nah, kalau tidak ada kerugian yang bersifat material, harusnya dibalikin uangnya. Tapi kalau ada misalnya akibat dia serius segala macam itu ditunggu-tunggu ya segala macam, ada kerugian yang bersifat material. Ya. Misalkan untuk nge-record harus membayar notaris misalkan ya. Misalnya ini cuma ini aja Pak. Pak. Bayar komisi, benar bayar komisi misalnya. Bayar komisi. Nah itu bisa dikurangin dari deposit tadi. Misalnya depositnya tadi 1 juta kekecilan kali ya Pak. Tapi nggak apa contoh aja. 100.000 tadi kan. 100.000. Ya komisinya 50.000. 50.000-nya diambil, 50.000 lagi dibalikin. Begitu. Jadi ada arbun, ada hamis. Jadi ya itu kadang-kadang yang kita nggak duduk masalah kadang-kadang uang balik atau enggak. Ini apa ini statusnya? Ini akadnya udah jatuh belum? Akad jual beli udah jatuh belum? Atau cuma sekedar hamis jiddiyah? Mungkin kalau ada transaksi jelas-jelasan. Ini udah jual belinya udah, ini bener ya beli ya, ini udah jatuh ya, gitu ya, udah jatuh. Ini uang pangkal ya, berarti nggak balik kalau batal ya.
Nah, itu udah jelas itu. Tapi kalau misalnya ini sekedar nih saya tunggu, saya kasih waktu sebentar nih. Nih uang nih. Saya taruh nih. Saya insya Allah akan membeli. Saya akan beli nih. Saya taruh. Nah, ini cuma sekedar booking aja. Atau sekedar ingin ingin menunjukkan keseriusan. Tapi akadnya belum jatuh. Mungkin itu jawaban saya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Waalaikumsalam. Bekerja sama, misalnya saya sebagai ahli di bidang tertentu, sementara partnernya ini penyandang dana. Si ahli ini yang mengerjakan hari-hari dari sebuah usaha, lantas penyandang dana memberikan uangnya dari bank ya, dari. Nah itu bagi hasil dari keuntungan itu tuh yang menurut syariah itu berapa sih? Berapa sih penyandang dana? Berapa orang yang bekerja tiap hari untuk mengurusi memutar uang tersebut? Sebagaimana nanti juga berisiko kalau rugi bagaimana, kalau untung bagaimana. Itu banyak kejadian mungkin. Yang kedua, dalam hal kita memakai dana dari pihak kedua ketiga dalam sebuah usaha dari lembaga keuangan yang bukan bank, misalnya BPKH atau dana pensiunan atau gimana. Nah, bagaimana mau dibilang syariah ketika dari pihak yang tentu mereka juga menyatakan syariah, tapi dia menentukan Returnnya. persentase bagi hasil tahunannya. Saya minta 6% ya, atau 7 atau 9 atau 4. Ini apakah masih bisa dibilang syariah? Karena nanti dengan inflasi atau gimana? Nah, mungkin itu sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat dan pancingan di sebenarnya. Yang pertama yang sebenarnya maksud Pak Ihsan baik ya. Nyuruh saya jelasin apa itu mudharabah. Udah dideskripsikan sama beliau gitu kan. Pada intinya itu yang beliau jelaskan beliau namanya akad mudharabah. Akad mudharabah ini ada pemilik modal yang disebut dengan sohibul mal atau robul mal. Ada satu lagi yang menjalankan usaha karena keahliannya, sebut mudharib. Inilah akad yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Khadijah sebelum mereka menikah. Jadi Rasulullah berdagang ke Syam kan, Rasulullah ahlinya, pemilik modalnya Khadijah. Nah, bagaimana cara pembagian untung dan rugi dalam mudharabah? Kalau dalam mudharabah untung itu di awal bukan persentase tetap gitu ya, maksudnya bukan persentase berapa dari modal ya, tetapi persentase dari keuntungan realnya harus ditetapkan. Jika ada keuntungan, berapa bagian dari robul mal, pemilik modal, berapa bagian dari si mudharib. Bukan persentase 6%, bukan dari modal gitu. Dari untung, misalnya 50-50, 40-60. Itu gimana kesepakatan? Kenapa? Mungkin si mudharib ini betul-betul ahli sehingga si robul mal tadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada mudharib misalnya. Mungkin share dia minta 60, si robul mal nggak ada masalah, 40%. Nah, kalau ada untung ya udah 60% buat si mudharib, 40% buat si robul mal yang pemilik modal. Atau sebaliknya, sebenarnya mudharib ini dia ahli, tapi nggak ahli-ahli banget, banyak yang lain juga. Sehingga si robul mal bergening posisinya kuat, daya tawarnya kuat. Jangan ini dong, saya yang 60, Anda yang 40. Selama sepakat, nggak ada masalah. Semangat sepakat nggak ada masalah. Kalau rugi yang bersifat material,
itu ditanggung oleh pemegang modal. Kalau ruginya disebabkan oleh kelalaian si mudharib, maka si mudharib yang menanggung. Lantas nggak adil dong? Enggak, karena mudharib nggak dapat gaji. Mudharib ini bukan pekerja. Mudharib ini sama-sama partner kan, sama gitu. Bedanya satu kerja tanpa dibayar, satu lagi punya modal gitu kan. Jadi ketika ada untung, karena usaha yang dilakukan dia dapat bagian. Tapi kalau rugi dia rugi waktu, rugi tenaga, rugi usaha. Apa yang dilakukan nggak dapat apa-apa. Itulah kerugian dari si mudharib. Pembagiannya begitu Ustaz. Keridoan aja. Dan itu mesti ditetapkan di awal. Jangan udah untung dulu baru ditetapin. Ntar pasti berantem dari awal udah jelas-jelas. Ntar kalau ada untung ya berapa nih yang bagian dari robul mal, berapa bagian dari mudharib, persentase dari untung. Nah kemudian kita itu mendatangi pemiliknya, kita pinjam surat-suratnya. Nah surat-suratnya itu kemudian oleh kita dibawa ke bank. Setelah tiba, kemudian dicek semuanya, dihapus. Nah turunlah kredit. Pada saat kredit itu menjadi milik daripada kita masing-masing. Sampai dengan waktu yang ditentukan, kemudian nggak bisa bayar kredit itu. Nah, setelah itu biasanya nanti ini akan dilelang. Nah dari lelang itu bisa kembali atau nah itu beberapa waktu lalu banyak yang seperti itu, apakah ruko, apakah rumah. Akhirnya bahasanya dengan modal sedikit tapi dia bisa punya properti, terus dijalankan seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya berhutang pada hukumnya itu boleh tapi tidak dianjurkan. Itu prinsip. Hutang itu boleh ketika terdesak. Rasulullah sendiri pernah berhutang. Bahkan pernah menggadaikan baju perang sebagai jaminan. Jadi berhutang apakah boleh? Boleh. Tapi kalau terdesak. Karena kalau kita berhutang kemudian meninggal dunia, Rasulullah aja menolak untuk mensolatkan orang yang punya hutang satu dinar. Sampai ada kafil atau garantor ya yang mau membayarkannya. Nah, kalau tadi bicara bank, kalau saya bicara bank syariah yang sepengetahuan saya, biasanya kalau dibawa itu untuk appraisal, nanti ujung-ujungnya akadnya itu akad murabahan, akad jual beli. Ceritanya bank akan beli dari si pemilik ruko itu dulu. Bank beli lunas kan. Kemudian bank akan jual ke penjenengan. Misalnya berapa gitu harganya. Tetapi kalau murabaha ini biaya tambah untung. Biaya yang tadi dibelikan oleh bank ke si pemilik awal misalnya sekian juta atau 2 miliar. Nah, bank ngambil untung sekian dan dibayar sekian tahun. Dan karena di situ ada hutangnya, jadi jual belinya udah putus nih, tapi bayarnya masih kredit. Karena ada hutang, kemudian dirohankan atau digadaikanlah ruko ini sebagai jaminan, sebagai rohan. Ketika si kreditur semua itu tertulis ya dalam akad. Setelah sekian tahun gagal bayar misalnya. Biasanya yang memutuskan boleh dilelang itu pengadilan ya. Pengadilan bukan langsung bank main itu ya, main lelang.
Setelah pengadilan mahkamah sudah memutuskan, oke, ya udah berjalan semua proses, dilelang. Kalau secara syariahnya, hasil lelangnya dilihat nih. Berapa hasil lelangnya? Kemudian dari hasil lelang itu berapa hutang si yang tadi itu? Jika hutangnya itu sudah tercover lebih, harusnya itu sisanya milik si A. Ya. Kalau syariah nih ya, kalau bukan ini. Kalau kurang berarti si A harus tambah. Gitu. Jadi, tapi sebaik-baiknya usaha ini dalam syariah pakai modal sendiri atau bersama-sama musyarakah. Karena yang namanya utang itu very volatile, sangat begini. Kira-kira dalam masa krisis seperti krisis pandemik kemarin, mana yang pusing? Perusahaan yang banyak utang atau perusahaan yang nggak ada utang? Kira-kira yang mana yang pusing? Pasti perusahaan yang banyak utang. Masalahnya di kita ini sekarang nih, masalah kita nih. Saya juga mau introspeksi diri saya sendiri nih. Di kita ini hutang itu bukan lagi tadi. Kan prinsip utamanya kan hutang adalah yang terakhir. Kalau udah nggak ada pilihan lain baru berhutang. Kalau nggak ada pilihan lain baru berhutang. Kalau kita zaman sekarang ini nggak perlu pun kita utangin. Nggak perlu pun kita utangin. Semuanya karena udah kehidupan materialistik. Tetangga beli motor baru, masa gua kalah ngutang juga gitu kan. Jadi bukan karena kebutuhan yang udah begini. Dan itu dikondisikan oleh sistem bernegara kita Bapak Ibu. Kenapa? Kita ngikutin Paman Sam Amerika Serikat. Nanti kalau iseng-iseng abis ini Google US debt clock, ya, Amerika Serikat jam hutangnya. Ini real life dan ini nanti dari resmi, situs resmi bukan situs hoax ini. Betul-betul ini sama Federal Reserve di Amerika dan juga Treasury-nya. Itu tiap detik itu menakutkan jumlah hutang Amerika itu bertambah terus tiap detik. Saya nggak kegambar ya. Kok tenang-tenang aja ya? Utang banyak ibarat gitu ya. Bangun itu, bangun ini, bangun itu. Utang kita udah cukup banyak, tapi kalau dibandingin Amerika, mereka jauh lebih gila lagi. Jadi negara-negara maju ya, penghutang itu Jepang, ngutang juga. Tapi bedanya Jepang ngutang sama penduduk sendiri. Itu bedanya, ngutangnya sama penduduk sendiri. Kalau Amerika ngutang kemana-mana nih, ngutang ke luar negeri, macam-macam gitu kan. Hutangnya itu lebih banyak dari PDB-nya. Jadi hutang Amerika bandingin sama PDB itu kira-kira output yang dihasilkan dari seluruh kita yang ada di negara ini di Indonesia, atau output yang dihasilkan baik itu jasa atau produk, lebih banyak hutangnya dibanding output yang kita hasilkan. Ibaratnya kalau mau gampangnya di kitanya itu aset banding utangnya lebih banyak. Kira-kira bisa bayar nggak? Nggak bisa bayar. Terus pertanyaannya kok Amerika masih terus berhutang gitu kan? Karena in dollar we trust. Karena kita percaya sama dolar. Selama kita percaya sama dolar, aman dia. Tapi kalau semua orang di dunia ini udah mulai nggak memakai dolar lagi, pasti takut. Iya. Intinya pelajarannya jangan kita ikutin sistem. Dia kan begini kan sebenarnya pelaku ekonomi itu kan kita individu, kemudian ada perusahaan, ada negara kan. Tapi yang paling gede siapa? Negara. Kalau negara udah ngajarin kita tukang utang, pasti perusahaannya ngutang, pasti penduduknya ngutang. Itu cara berpikirnya gitu. Kalau negara udah ngajarin tukang ngutang, pasti perusahaannya ngutang. Perusahaan Amerika juga utang gede-gede. Penduduk Amerika itu juga pada ngutang juga. Ngutang kartu kredit, ngutang rumah. Itu kan yang krisis tahun 2008 gara-gara utang rumah.
Utang-utang rumah. Orang nggak bisa beli rumah, dia ngutang beli rumahnya. Kira-kira bakal gagal bayar nggak? Pasti gagal bayar, karena gagal bayarnya masif. Satu dunia. Karena kalau Amerika batuk, karena kita masuk dalam sistem hutang perhutang gini, kita kan masuk dalam sistem hutang-hutang begini. Amerika batuk itu kita udah sakit. Gitu. Jadi intinya kalau mau memulai, memang mungkin kita berpikir kita nggak akan memberikan dampak apa-apa. Tapi kalau semua kita memulai dari kita masing-masing, ibarat sapu lidi nih. Kalau satu lidi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita rame-rame, kita ikat, bisa nggak bersihin masjid ini. Pertama kita mulai dari sendiri. Jangan suka itu sih yang saya nasihat untuk pribadi saya tuh. Untuk pribadi saya, dan saya sampaikan juga, jangan suka ngutang. Karena kalau udah suka ngutang, bahaya. Mungkin itu jawaban saya. Sudah. Baik. Mohon maaf kalau kepanjangan. Mari kita akhiri majelis kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekali lagi mohon maaf juga atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.